Sudah dua klub yang dipastikan lolos ke Championship Series Liga 1 2023. Setelah Borneo FC menyegel satu tempat, kini Persib Bandung menyusul dengan raihan poin 56 yang tidak bisa dikejar oleh tim-tim di luar zona 4 besar. Hasil ini bisa saja membuat Bojonegoro lebih fokus untuk mengistirahatkan pemainnya di sisa 3 laga regular series. Hal ini sudah dilakukan Borneo FC saat menghadapi Madura United pada pekan ke-31 karena ada beberapa pemain pilar yang diparkir. Mengenai hal tersebut, Bojonegoro menyebut bahwa untuk pemilihan pemain masih berdasarkan situasi di timnya. Karena memang di beberapa laga terakhirnya juga Persib Bandung tidak turun dengan kekuatan penuh. Itu dikarenakan para pemainnya mengalami cedera. Oleh karena itu dia belum berencana mengubah skuad utama dan masih fokus memainkan pemain yang terbaik. Mungkin menurutnya rotasi pemain dengan menurunkan amunisi pelapis dilakukan di laga pekan ke-34 nanti. Karena jarak ke laga Championship Series yang tidak panjang dan butuh waktu bagi pemain utama untuk istirahat. Jika kalian lihat, terkadang ini berkaitan dengan pemain yang cedera. Karena di laga sebelumnya saya tidak memainkan nih, yang dimana menjelang laga mengalami masalah dengan makanan, serta juga perutnya. Itu kenapa saya memasang Iqbal Nevo sebagai starter. Saya juga tidak memainkan Stefano dan Marc-Anthony Clough, juga tidak tampil dari menit pertama, cuma 15 menit, karena dia belum siap tampil 90 menit. Beckham juga belum bisa bermain selama 90 menit. Jadi semua pemain yang bermain itu kadang terjadi karena ada yang cedera. Mungkin hanya di laga yang terakhir kami bisa sedikit rileks, tapi tidak untuk semua pertandingan. Jelas Bojonegoro. Partai pekan ke-32 antara Persib Bandung melawan Persebaya akan tersaji di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Sabtu sore nanti. Hasil positif tentu dibidik kedua kesebelasan untuk menambah pundi-pundi poin mereka pada gelaran Liga 1 2023. Bagi Persib Bandung, 3 poin tetap menjadi buruan meskipun sudah mengantongi 1 tiket di babak Championship Series. Kodak memprediksi pertandingan akan berjalan sulit, tetapi timnya akan berusaha keras di lapangan demi meraih kemenangan. Laga melawan Persebaya sendiri dianggap oleh Bojonegoro sebagai derby, karena ini merupakan duel dua tim yang sudah eksis sejak era Perserikatan. Gengsi klub penuh tradisi tentu menjadi pertaruhan, namun diakui olehnya bahwa beban yang dipikul oleh pemainnya tidak begitu berat. Itu dikarenakan posisi 4 besar sudah dipastikan dicapai dan target jangka pendek bisa diraih. Ini akan membuat pemain tidak begitu mendapatkan tekanan dalam laga, dan diharapkan dengan tampil lepas, anak asuhnya bisa memetik kemenangan. Mengenai pertandingan sore nanti, saya kira itu selalu sulit, tetapi kami bermain di kandang dan berada di posisi yang lebih baik dan sudah lolos menuju Championship Series. Jadi mungkin membuat tekanan bagi kami berkurang. Tetapi ini hanya salah satu target dan kami tetap ingin mendapatkan hasil terbaik dan juga finish di peringkat kedua. Jelas Bojonegoro. Persib Bandung belum bisa menurunkan komposisi tim terbaik ketika menjamu Persebaya. Beberapa amunisi pilar masih dalam fase pemulihan kondisi bertanding usai mengalami cedera. Kodak ogah memaksakan pemain yang belum 100% kondisinya. Sebelumnya ada beberapa pemain yang cedera, dan itu membuat Bojonegoro sebagai pelatih melakukan rotasi. Di laga melawan Persita pada pekan ke-31, Beckham Putra Nugraha dan Stefano Bertrand cedera. Sedangkan Marc Clough hanya tampil di 15 menit terakhir. Nick Weaver juga sempat bermasalah di pencernaan sehingga bermain di babak kedua. Kini stopper asal Belanda tersebut sudah membaik kondisinya dan akan bermain sejak menit pertama saat menjamu Persebaya Surabaya pada sore nanti. Untuk Marc Clough, Stefano Bertrand dan juga Beckham Putra Nugraha memang sudah kembali bergabung ke latihan. Namun mereka belum dalam kondisi yang bugar untuk tampil penuh. Karena itu mereka akan mendapatkan menit, tetapi bukan sebagai pemain starter. Masih ada pemain Persib lainnya yang menderita cedera, yakni Edo Febriansyah. Dia menderita cedera ankle sehingga harus absen di laga ini. Sedangkan Rezaldi terkena sanksi akumulasi kartu kuning. Kami memiliki beberapa pemain yang cedera ringan. Beberapa dari mereka belum siap untuk bermain 90 menit, dan kami masih harus melakukan rotasi seperti di laga sebelumnya. Nick tidak bisa bermain penuh, tetapi sekarang dia sudah pulih total. Marc Clough belum siap bermain 90 menit. Stefano serta Beckham juga. Jadi mereka akan mendapat menit bermain, tapi tidak dalam satu pertandingan penuh. Jelas Bojonegoro. Persib Bandung akan menjamu Persebaya Surabaya yang datang tanpa kekuatan terbaiknya. Selain Rival Wahyudi yang terkena sanksi kartu merah dan juga Hernando Ari yang membela tim nasional U23,
Bruno Moreira juga absen lantaran akumulasi kartu kuning. Pemain depan asal Brazil ini merupakan sosok pilar penting Persebaya dalam mengedor pertahanan lawan. Dia merupakan top skor di tim dengan koleksi 10 gol serta top assist dengan koleksi 4 assist. Tetapi kondisi ini tidak membuat Hodak merasa tenang. Pelatih Persib ini menyebut bahwa wajar ketika ada tim tampil tidak dengan komposisi terbaiknya. Hal sama juga sedang dialami Maung Bandung karena kini beberapa pemain pilar masih diragukan tampil. Ini justru menjadi momentum dari pemain lain yang bisa menjadi penghangat bangku cadangan untuk bisa menunjukkan kapasitasnya. Momentum tersebut dinilai Bojan Hodak bisa menjadi ancaman tersendiri bagi Persib Bandung karena pemain pelapis punya motivasi ekstra. Kami juga mempunyai masalah banyak pemain cedera. Semua tahu liga di Indonesia begitu berat dan musim berjalan begitu panjang. Ada banyak pertandingan dan banyak perjalanan yang harus dilakukan. Jadi itu hal yang normal ketika ada cedera yang dialami. Sama halnya dengan Persebaya, karena mereka masih memiliki pemain-pemain muda yang bisa diturunkan. Mereka sangat ingin tampil dan punya keinginan kuat untuk membuktikannya. Jadi ini akan menyulitkan. Mereka pastinya akan tampil mati-matian untuk membuktikan pantas masuk ke dalam 11 pemain utama dan bekerja lebih keras dari pemain inti. Jelas Bojan Hodak. Di sisi lain menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Sijalak Harupat sore nanti. Bek asing Persib Bandung yakni Nick Kuipers mengingatkan tim untuk selalu siaga. Meski bajul ijo datang bertamu tanpa Bruno Moreira, penyerang asal Brazil itu mesti menepi lantaran sanksi akumulasi kartu kuning. Menurutnya masih ada pemain lainnya dari Persebaya yang bisa menyulitkan. Bahkan menurutnya amunisi pelapis justru kerap lebih merepotkan karena punya ambisi dan juga motivasi yang lebih besar untuk memberikan bukti bahwa mereka layak mendapatkan kesempatan. Karena itu, Nick Kuipers menolak lengah dan harus fokus sepanjang pertandingan. Apalagi di laga sebelumnya Persib Bandung juga kecolongan ketika sudah unggul, hingga membuat kemenangan yang sudah berada di depan mata sirna begitu saja. Seperti yang pelatih katakan, terkadang itu jadi lebih sulit ketika bermain menghadapi pemain yang mendapat kesempatan ketimbang pemain yang selalu tampil di setiap pekannya. Jadi kami harus melakukan persiapan seperti biasa dan menganalisa pemainnya, siapa yang akan bermain, dan memberi 100% kemampuan untuk memastikan dia tidak mencetak gol. Ini sama seperti di setiap pertandingan. Jelas Nick Kuipers. Selain itu, pelatih Persebaya Surabaya Paul Monster optimistis timnya bisa mengalahkan Persib Bandung. Menariknya, dari rekor pertemuan kedua tim saat ini Persib Bandung lebih diunggulkan. Tercatat dari 5 laga terakhir Persib Bandung mencatatkan 3 kemenangan dan sisanya berakhir imbang. Bermain di depan supporter sendiri tentu membuat Beckham Putra dan kawan-kawan akan bermain lebih lepas. Paul Monster menjelaskan dia tidak terlalu memikirkan rekor pertemuan kedua tim. Apalagi mereka pekan lalu baru saja menerima kekalahan dari Dewa United dengan skor akhir 0-3. Persebaya dalam misi bangkit untuk mendapatkan hasil positif di laga selanjutnya. Pelatih berpaspor Swedia ini melanjutkan saat ini mereka dalam motivasi tinggi untuk bisa mengalahkan Persib Bandung. Dia percaya anak asuhannya bisa mewujudkan hal tersebut dan memberikan yang terbaik. Kemenangan akan menjadi modal penting untuk laga selanjutnya. Berbicara tentang persiapan, Paul Monster mengakui bahwa jadwal yang mereka miliki sangat padat. Waktu yang ada sudah coba mereka maksimalkan jelang duel ini. Mengenai pertandingan sebelumnya, sudah lewat sekarang. Saya fokus ke pertandingan ini. Semangat tim sangat bagus. Kami bersama-sama dan kami terus berjuang. Dan sekarang kami fokus pada hal yang sama. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hasil yang baik. Hari ini latihan resmi. Hari berikutnya pertandingan. Saya ingin lebih banyak waktu. Tapi ya jadwalnya sangat ketat. Karena kami tahu mengapa situasinya. Jadi kami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kami yakin kami memiliki persiapan terbaik yang bisa kami pertimbangkan untuk pertandingan berikutnya. Jelas Paul Monster. Pertandingan pekan ke-32 Liga 1 2023 antara Borneo FC kontra Arema FC akan menjadi momen spesial pada minggu nanti. Dipastikan Borneo FC bakal mendapatkan trofi dan juga medali sebagai tim terbaik atau juara regular series. Seremoni pengangkatan trofi tersebut akan dilaksanakan selepas pertandingan antara Borneo FC kontra Arema FC. Hal ini termuat jelas melalui surat resmi dari PT Liga Indonesia Baru yang dipublikasikan pihak Borneo FC melalui halaman Instagram resminya. Seraya dengan itu, tim Borneo FC berharap Pusamania untuk bisa memadati Stadion Batakan.
Patut disadari mengapa acara pengangkatan trofi dilakukan pada 3 pekan tersisa di Liga 1. Selain Borneo FC telah menang mutlak dan tidak bisa disalip pada posisi klasemen, juga berkaca pada laga kandang.